Pemirsa, ini yang menarik adalah reaksi mahasiswa. Tadi kalau Pak Rektor sempat mengatakan ada yang tiduran atau bahkan ada yang menggunakan mukena begitu ya, mahasiswa dalam melakukan daring begitu, pembelajaran dalam daring. Nah, sebenarnya kalau reaksi daripada mahasiswa selain itu, apakah ada lagi reaksi-reaksi lain seperti tuntutan untuk memberikan pulsa begitu sesuai dengan anjuran dari pemerintah? Kalau dari Masum University sudah memberikan pulsa sebulan 100.000 ya. Biasanya yang ribut, yang agak protes itu mahasiswanya. Mahasiswanya langsung, bukan universitasnya yang ingin memberikan, protes baru diberikan gitu ya. Masalah tentang biaya kuliah nggak jadi berkurang karena ada biaya pulsa. Sebenarnya ada pengeluaran dari universitas juga turun karena listrik. Nah, tapi ada biaya yang harus keluar juga seperti tadi yang pulsa, ada kantin yang harus dibiayai, kan kasihan tidak bisa dagang. Nah, Oke. Jadi sejumlah reaksi mahasiswa juga cukup beragam gitu ya, betul. termasuk juga ada tuntutan untuk meminta sejumlah pulsa kepada universitas. Ada reaksi lain mungkin yang dilihat selama 3 bulan ini kurang lebih? Kalau saya melihat itu sangat banyak sekali ya reaksi dari anak-anak mahasiswa dan rekan-rekannya, baik yang sekarang akan menghadapi pendaftaran, di mana jalur SBMPTN yang sedang ditempuh sekarang tesnya juga sekarang mundur, entah kapan jadwalnya kan. Nah, itu menjadi hal yang membingungkan buat, apalagi buat anak-anak ataupun orang tua yang akan menyekolahkan ataupun melanjutkan untuk kuliah, itu menjadi kebingungan karena tidak semua juga terjangkau dengan jaringan-jaringan internet itu. Ada juga yang menjangkau kan, terkadang banyak gangguannya, apalagi di pelosok-pelosok desa, di mana kalau saya melihat terutama yang ada di Jawa Barat khususnya Kota Bandung ataupun di wilayah yang lain yang banyak kampus itu menjadi tujuan juga dari orang-orang luar untuk bersekolah di sini. Sementara informasi yang didapatkan mereka sangat minim. Saya lihat seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak juga kampus-kampus yang sepi sekarang untuk mendaftar karena mereka fokus dulu dengan wabah COVID ini. Termasuk fokus juga dalam proses pembelajaran gitu ya. Betul. Ada banyak yang menjadi kebingungan karena kemudian sampai kapannya ini masih belum pasti begitu. Apakah kalau dari universitas sendiri mempersiapkan untuk new normal sebagai memang pembelajaran yang memang harus dilakukan secara daring, atau memang persiapannya hanya sampai pandemi selesai? Kalau dari universitas sudah mempersiapkan setahun sebelumnya, karena kami kan baru, emang infrastruktur dan sudah sedang akan dipersiapkan, dan kebetulan udah mempersiapkan tentang e-learning, absensi, segala macam yang buat otomatis, sehingga pada saatnya nanti memang rencananya juga ingin dibuat 40% dibuat online, seperti ada universitas di Tangerang yang seperti itu. Nah, kami ingin menduplikasi seperti itu supaya tidak semua mahasiswa itu bertatap muka, karena menurut Kopertis itu kalau misal 40% dilakukan daring itu tanpa harus izin. Kalau di atas itu harus izin. Jadi ingin menggunakan kebijakan itu. Oke, saya penasaran sebetulnya kalau Kopertis mengatakan bahwa memang kalau di atas 60% harus izin. Nah, sebetulnya untuk bisa mencapai privilege itu di atas 60%, apa yang memang harus dipersiapkan bagi universitas? Biasanya ada kunjungan tentang ini ada ruangan khusus untuk dosen online, dosen untuk memberikan tes secara online. Itu ada tidak? Nah, kemudian untuk membuat kontennya, dilihat konten-kontennya ada enggak gitu. Jadi ada ruangan khusus, misalnya fasilitas koneksi semuanya di situ, ruangan itu harus benar-benar Artinya berarti banyak yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi artinya suaranya harus bagus ya. Baik fasilitas, kemudian akses internet, teknologi juga. Sebetulnya apakah itu memang harus dipersiapkan sejumlah universitas, tidak hanya sampai COVID selesai ini? Apakah memang harus mempersiapkan ke arah sana, ke arah daring? Kalau untuk dipersiapkan untuk sekarang ini secara daring ya total, itu saya rasa 1 tahun 2 tahun ke depan itu kita harus persiapan yang sangat-sangat matang. Oke. Tapi yang faktor utama yang untuk menjadi
perhatian pemerintah saat ini adalah dampak yang terjadi baik itu di kampus ataupun di mahasiswa. Nah, yang paling utama saya di sini melihat ataupun menyoroti bahwa yang paling berdampak adalah terutama buat orang tua dengan keadaan ekonomi. Dengan kita tidak semua kampus loh memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan pulsa, gitu kan. Sementara tidak semua juga kampus memberikan keringanan untuk membayar uang semester, kan seperti itu. Nah, ini harus ada aturan atau instruksi yang jelas baik dari Bapak Menteri atau bila perlu dari Bapak Presiden sekalian, dan itu menjadi satu pemikiran yang ini. Karena dengan mundurnya otomatis kegiatan-kegiatan belajar seperti ini banyak yang dirugikan juga dan berdampak COVID. Nah, sementara kan pemerintah fokus dengan misalnya orang-orang untuk sumbangan-sumbangan kepada masyarakat. Tapi sekarang belum terpikirkan sumbangan untuk mahasiswa. Dan gitu. Karena itu terdampak juga. Jadi artinya pemerintah jangan parsial gitu ya. Artinya memang ada di dunia pendidikan juga harus jadi fokus utama begitu. Tapi kalau dari prediksi sendiri gitu ya, terutama Maksum gitu di dunia akademisi, sebenarnya sampai kapan sih begitu? Kalau untuk amannya mungkin ya sampai awal tahun. Aman gitu ya. Awal tahun 2021. Jadi persiapan online itu udah harus disiapkan dari sini, konten dari dosennya itu harus sudah disiapkan. Sebab kalau menurut saya kalau pengajaran daring secara langsung ya itu kurang efektif. Karena seperti tadi yang dibicarakan ada yang tidur-tiduran, ada yang pakai mukena, ada yang santai. Tapi kalau sistem pengajaran secara delay online ya itu bagus menurut kami. Jadi direkam dulu untuk dosen dalam konten untuk pengajarannya, kemudian didengarkan oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Setelah itu ada tatap muka secara online yang tugas atau nah itu jadi lebih efektif daripada langsung aplikasi langsung kita melakukan pembelajaran gitu ya? Seperti kurang efektif. Jadi kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada memang kuliah secara daring begitu yang secara langsung dijelaskan oleh dosen, ada juga yang delay begitu ya. Dan tidak semua universitas siap karena kontennya nggak ada. Itu. Karena kan dosen harus membuat konten. Tapi kalau bicara soal konten, sebetulnya seberapa efektif melakukan persiapan itu sampai memang universitas siap untuk melakukan proses delay tadi? Cepat sebenarnya. Kalau semua dosen akan dan mau dan tempat disiapkan oleh kampus. Nah itu tempat, waktu kan tempatnya harus kedap suara. Suara harus bagi bagus. Dosen, iya bagi dosen. Kan untuk membuat konten harus bagus. Ada tampilan PowerPoint-nya jelas. Nah itu ada videonya yang bisa ditampilkan. Jadi jangan sampai mengurangi kualitas dari pengajaran walaupun lewat video. Jangan sampai mengurangi kualitas dari pembelajaran. Nah, apakah kemudian juga penerimaan mahasiswa baru juga ikut terganggu? Kita akan membahasnya selepas jeda, tetap di iNews Jabar.